Ya, ini tema kita untuk Minggu 15 Januari 2022. 2023. Memulai yang salah. Karena masih dekat tahun 2022 di belakang. Ya, kita ada di minggu ketiga 15 Januari di tahun yang baru. Suatu anugerah Tuhan, karena itu tentu kita masih sekian ratus hari ke depan untuk menggenapi tahun ini. Tapi bagaimana kita menjalani hari-hari yang penuh tanda tanya di depan kita? Tentu ada satu cara yang bisa kita otomatis sebagai orang percaya punya satu kemampuan untuk memahaminya, bahwa kita harus memiliki iman. Dan setiap orang menjalani iman pasti tidak salah, tidak akan terantuk, dan dia akan keluar sebagai pemenangnya. Namun bagaimana aplikasinya atau implementasinya iman itu di dalam kehidupan kita? Dan ini tema yang diberi, berbicara tentang berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman. Ini adalah suatu kata aktif, karena ada kata berjalan, tapi dengan sesuatu yang sepertinya tidak kelihatan abstrak, tapi memiliki kekuatan, memiliki power di situ, yaitu iman. Nah, saya mau ajak kita, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, untuk memahami hal ini tentang apa itu iman, lalu kenapa kita perlu dia, kenapa kita butuh dia, dan supaya kita bisa berjalan di tahun 2023 ini. Apakah tanpa iman kita tidak bisa berjalan? Bisa. Tapi bagaimana kita menghadapi nanti situasi-situasi yang akan kita alami ke depan, kalau Tuhan izinkan, setidaknya yang mungkin dalam tanda kutip kita itu buruk, tidak baik, atau mungkin sangat nanti membuat kita seperti pressure, tekanan, dan itu membuat kita goncang. Bagaimana kita bisa menghadapi itu? Tentu kita dalam satu sepakat bahwa kita harus memiliki iman, dan kita harus pegang itu sebagai pelita kita waktu kita menjalani tahun ini. Dasar firman Tuhan di ini gimana nih? Gak mau dia Pak Ben. Oke. Ya, Ibrani 11 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu perhatikan ayat ini, saya membacakannya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu Habel memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman Habel masih berbicara setelah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, karena ini ayat 1 sampai 6, bagi saya ayat 6 ini kesimpulan dari ayat 1, 2, 3 dan 5, 4 dan 5. Bahwa harus ada iman pada kita, baru kita bisa berkenan kepada Allah. Sebab tanpa iman tidak mungkin satu orang pun berkenan atau benar di hadapan Tuhan. Oke, saya mulai pengantar dulu supaya kita memahami surat ini. Meski kita mungkin sudah banyak belajar juga, kita sudah banyak tahu, tapi nggak apa-apa, kita sepakat di sini. Biarlah saya yang membahas
dulu untuk kita memahami nanti alur ke kemudian seperti apa. Surat Ibrani ini ditulis kira-kira tahun 67 sampai 69 Masehi. Alamatnya yaitu kepada orang-orang Yahudi yang ada di perantauan, artinya di luar Palestina atau di Yerusalem. Nah, itu alamatnya. Alasannya apa? Karena ternyata diperkirakan bahwa memang pada waktu itu penyiksaan-penyiksaan pada orang-orang Kristen mula-mula itu sangat luar biasa. Sehingga dalam menghadapi kondisi seperti itu akhirnya goncanglah kepercayaan mereka. Sehingga ancang-ancang untuk banyak orang kembali ke agama sebelumnya yaitu Yahudi. Dan supaya tidak memang terjadi imigrasi kemurtadan yang besar itu, maka surat ini perlu ditulis. Nah, oleh siapa? Sampai sekarang pun tidak diketahui dengan pasti siapa yang menulisnya. Tapi banyak penafsir sepakat bahwa condong kepada Rasul Paulus. Karena dari bentuk-bentuk tulisannya, kata-katanya itu sepertinya Rasul Paulus. Nah, ini latar belakang sedikit untuk surat yang kita renungkan hari ini yaitu Ibrani. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita itu karena putus asa akibat penganiayaan. Orang Kristen, orang percaya, orang-orang pengikut Yesus mula-mulanya tentu membutuhkan sesuatu yang hebat, yang full power, dan itu harus melebihi dari segala kuasa yang bisa dilihat dan diketahui. Jadi dalam situasi tekanan yang luar biasa, yang akhirnya bisa menggoncang kepercayaan mereka kepada Tuhan, yang mereka baru saja menerimanya, kan gitu ya. Mereka baru saja menerimanya, mereka belum lama menerimanya, sekarang mereka diuji tentang keadaan iman mereka. Dan itu ujiannya tidak sangat main-main, tapi memang sangat luar biasa. Nah, menghadapi ini apa mereka butuhkan? Nyata mereka butuhkan yaitu sesuatu yang hebat, yang full power, yang melebihi dari segala kuasa yang bisa dilihat dan diketahui. Kira-kira apa? Iman. Jadi yang mereka butuhkan adalah iman. Itu sebabnya ayat 6 tadi, sebagai kesimpulan saya bilang untuk 6 ayat ini, bahwa tanpa iman kita tidak dapat berkenan kepada Allah. Jadi meski mereka sudah menjadi Kristen yang baru dan mereka sudah berjuang kuat-kuat untuk bertahan di dalam percaya mereka yang baru ini, tapi kalau mereka akhirnya juga kurang percaya, maka akan sia-sia. Sehingga di hadapan mereka, di hadapan Tuhan, mereka belum masuk hitungan. Makanya ayat 6 bilang tidak ada satu orang pun yang berkenan kepada Tuhan tanpa iman. Dan iman ini menjadi landasan untuk kemenangan mereka pada waktu itu. Nah, tentu kita masih belajar tentang pada waktu itu dan kita akan pakai untuk kita hidup di masa yang sekarang ini. Nah, berdasarkan definisi tadi itu, maka sesungguhnya iman merupakan jawaban awal yang mendahului sebuah kebenaran yang belum tersingkap. Berdasarkan definisi Ibrani 11 tentang ayat 1 tentang iman tadi. Apa sih dikatakan ayat 1? Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya bilang ke jemaat di Harvest, masuk akal gak ini? Dan mereka mulai entah paham atau nggak paham, mulai berpikir agak lama gitu kan. Masuk akal nggak kalimat ini, definisi ini? Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, itu oke masih bisa dipertimbangkan logika. Tapi yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini nggak masuk di akal. Dasar segala sesuatu harapan itu memang keinginan kita. Kita berharap sesuatu. Tapi kemudian dilanjutkan dengan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekarang ini lagi kasus besar kan, polisi tembak polisi. Dan kasus ini masih berujung panjang. Karena belum bisa divonis karena masih cari tahu tentang alasan-alasannya kan gitu. Nah, setidaknya harus ada alat bukti, barang bukti, dan itu menjadi landasan untuk kemudian hakim yang memiliki otoritas tunggal di dalam sidang peradilan itu memiliki kuasa untuk memvonis. Tapi jika tidak ada alat bukti yang memadai, itu
agak kabur. Nah, dari pemahaman seperti ini, secara logika atau manusiawi, ya kalau bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu tentu nggak masuk. Tapi kalau bilang bukti dari segala sesuatu yang fakta, yang nyata, itu kita bisa memahami. Kan gitu kan? Saya bilang ke jemaat sana begini, ini contoh, anggaplah saya ini pendeta yang paling baik, saya bilang. Dan selalu komitmen kepada janji saya. Jadi kalau saya undang si A, nanti jam sekian atau jam makan siang, lu gak usah makan di rumah, datang aja ke sini. Datang aja ke rumahku. Dan itu udah sering saya melakukan itu, ini ilustrasi, ini contoh ya. Dan setiap dia mendengar undangan saya itu, dia pasti datang. Dengan tidak makan karena memang saya sudah membuktikan perkataan saya itu benar. Begitu dia datang, dia pasti akan dapat makan siang gratis dan kenyang gitu ya, kira-kira. Lalu kesempatan ini dia datang. Karena saya janji datang kan, dia sudah tahu pasti bahwa Pak Pendeta ini sangat baik dan selalu tepati janji, selalu ada makanan yang dijanjikan itu. Nah, kali ini berbeda. Dia datang pas makan siang, kemungkinan karena udah terbiasa dengan janji saya yang digenapi, lalu dia bilang udah puasa aja, lebih enak pas lapar tuh kan gitu kan, sambil rumah Pak Pendeta makan kan langsung kenyang, daripada udah isi dari rumah nanti ke sana makan nggak puas gitu kan. Pasti Ibu Gembala kan udah siap yang enak kan gitu. Hari itu dia pergi dengan harapan tadi itu, dasar segala sesuatu harapkan. Dasarnya dia mengharapkan untuk dapat makan di rumah Pak Gembala dengan masakan yang dari Ibu Gembala. Itu dasar dari diharapkan, dia datang ke rumah jauh-jauh, dari rumah jauh-jauh ke rumah Pak Gembala untuk mendapatkan makanan itu. Sekarang pembuktian bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Waktu dia datang yang kebiasaan, dia ke situ ada makanan yang sudah tersedia di meja makan, tinggal dia berdoa, mengucap syukur, lalu makan. Dia menunggu berjam-jam, jadi kalau jam makan siang setelah itu istirahat, nanti udah lewat jam 1, jam 2, sampai jam 5 kan udah masuk sip, kemudian kan udah masuk lembur. Kok nggak keluar makanan kan gitu. Ini udah keroncongan, udah puasa kan gitu. Udah puasa setengah hari, pikirnya mau makan enak gitu. Sekarang sampai waktu dinyajikan bahkan udah lewat berjam-jam, udah masuk sip kedua kalau dalam pekerjaan gitu kan. Udah masuk lembur, nggak muncul ini makanan. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita yang mengalami seperti itu. Oke, mungkin nggak langsung ngomong ke Pak Pendeta ini bohong gitu kan nggak baik kan, nggak enak. Nggak enak sama Pak Pendeta. Tapi pasti dalam hati itu menggerutu gitu kan. Menggerutu, ini orang rupanya begini juga ya. Ternyata sama juga kayak orang lain kan gitu ya. Suka bohong gitu kan, terbalik juga. Saya udah kesal, udah buang bensin ke sini, tahu-tahunya nggak ada makanan. Udah kecewa, lalu keluar dia dan tidak saja berhenti di rumahnya, kemungkinan nanti pada waktu komsel atau apa mulai bisik-bisik, Pak Pendetanya itu begini mulai panjang itu. Lalu kemudian beberapa hari lewat Pak Pendeta tanya begini, kemarin kau udah makan nggak? Kenyang nggak? Enak nggak masakan? Enak apaan Pak? Orang lihatnya makanan itu nggak ada gitu kan? Nggak ada makanan itu. Lah, kenapa gitu? Ya emang nggak ada Pak. Kau udah buka lemari belum? Lemari makan di samping meja makan itu? Enggak. Coba aja kau buka. Di situ kan tersedia semua. Ibu Gembala takut nanti ada tikus. Kalau kau telah datang bisa sentuh makanan itu, makanya disimpan baik-baik di lemari. Makan itu untuk kau ambil. Bisa memahami gambaran ini untuk kita paham definisi tadi? Adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita mau bukti dan bukti itu adalah nyata atau fakta. Bahwa kita harus mendapatkan sesuatu dan ada di situ secara kasat mata dan lihat. Kecewa ternyata tidak ada. Dia tidak sedikit berjuang. Coba buka-buka lemari gitu kan. Siapa tahu ada. Dia pulang yang kecewa padahal makanan itu ada. Bisa nggak kita memahami dasar dari bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat? Kita tidak akan paham tentang hal ini. Bagaimana kita bisa mengakui bahwa ini benar kalau sesungguhnya kita tidak melihat dia secara nyata? Tapi sekali lagi,
Dalam pembuktian ini kesimpulannya bahwa memang kita harus tetap bertahan dalam kebenaran itu. Bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti poin atau kesimpulan di sini bahwa iman merupakan jawaban awal yang mendahului sebuah kebenaran yang belum tersingkap. Jadi iman adalah jawaban awal mendahului sebuah kebenaran yang kita inginkan tapi belum terlihat. Kira-kira seperti itu. Saya pakai referensi Alkitab sendiri untuk kebenaran hal ini. Bahwa memang iman itu merupakan jawaban awal. Kalau tanpa iman jawaban sesungguhnya kita nggak akan dapat. Meski sepertinya masih tersingkap. Ada beberapa contoh di sini. Pertama, perempuan perahan 12 tahun. Apa yang bisa kita lihat tentang imannya? Merupakan jawaban awal dari sebuah kebenaran dia inginkan tapi belum tersingkap. Ini statementnya dia menarik. Markus 5 ayat 28-23. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perhatikan Bapak Ibu, definisinya tadi. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasarnya dia diharapkan kesembuhan itu. Tapi menuju kepada bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dia bilang asalku jamah saja, aku akan sembuh. Sudah enggak? Sudahkah dia sembuh? Belum. Nah ini yang kemudian yang kedua, yang mungkin orang tidak bertahan dengan kalimat ini. Asalku jamah saja jubahnya, itu tadi yang koma awal tuh. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Asalku jamah saja, dia harapkan itu. Dan itu dasar dia percaya. Tapi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, kemudian dia bilang, aku akan sembuh. Belum terjadi kesembuhan pada waktu itu. Nah perkataan itu tadi saya bilang kesimpulannya itu bahwa iman merupakan jawaban awal mendahului sebuah kebenaran yang belum tersingkap. Ketika iman itu ada dalam diri perempuan perahan 12 tahun ini yang membuat dia memiliki kekuatan dan bisa menerobos orang banyak, lalu kemudian dia tangannya yang lemah itu bisa sampai menjamah jubah, ujung jubah dari Tuhan Yesus. Saya kira kalau tidak ada jawaban awal yaitu iman dalam dirinya, kemungkinan dia akan kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena dia akan berhadapan dengan banyak orang yang lebih kuat dari dia, banyak orang yang lebih kekar daripada dia, karena semua juga menanti pertolongan Tuhan dan itu desak-desakan. Dan saya tidak bisa memahami bagaimana perempuan yang 12 tahun pendarahan. Yaitu kaum ibu yang tahu ya, perkawan yang tahu, bapak-bapak hanya turun yang bilang aduh kasihan gitu kan. Tapi ibu-ibu yang tahu kira-kira mengalami pendarahan itu 12 tahun. Dan memang Alkitab mencatat khususnya dalam Markus itu dia selama bertahun-tahun sebelumnya itu dia sudah sampai menghabiskan harta kekayaannya hanya untuk mencari tabib. Tapi kekecewaan yang ada. Tapi waktu dia mendengar Yesus akan masuk kepada desanya itu, kampungnya, dia bilang aku akan temui dia. Karena dia sudah dengar bahwa Yesus memiliki kuasa mujizat penyembuhan. Iman ini yang menghantar dia menjadi kunci awal mendapatkan apa yang dia inginkan yang masih tersingkap itu. Kemudian contoh yang kedua. Perwira di Kapernaum. Iman juga merupakan jawaban awal dari sebuah kebenaran yang diinginkan tapi masih tersingkap. Ini juga sama, perwira Kapernaum. Jadi pada waktu itu Yesus juga berjalan masuk ke suatu kampung namanya Kapernaum. Lalu ada seorang perwira yang punya jabatan, punya pangkat. Dia memang bukan orang Yahudi yang adalah bangsa pilihan, tapi dia datang dari bangsa yang pada waktu itu disebut dengan bangsa kafir Romawi, tapi dia memiliki kepercayaan kepada Yesus. Karena dia sudah dengar Yesus punya kuasa. Lalu memang ketepatan pada waktu itu Yesus masuk ke wilayahnya yaitu di Kapernaum, dia tidak mau kalah untuk tidak mendapatkan Yesus. Dia ke sana karena ada suatu pergumulan, meskipun bukan pergumulan pribadinya, pergumulan hambanya. Tapi dia mungkin orang baik kan gitu ya. Dia orang baik dan dia bisa menolong hambanya. Dia datang jauh-jauh, seorang perwira, dia merendahkan diri. Tuhan, tolonglah hambaku, dia sakit. Lalu Yesus bilang begini, baik, kita ke rumahmu. Lalu apa katanya di sini?
Matius 8 ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Definisi tadi di koma awal itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan ini terbukti. Tapi juga terbukti kemudian yang menguatkan dia, yaitu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, kebenaran perwira ini memilikinya. Dia belum kenal betul Yesus seperti apa, karena dia bukan pengikut Yesus, dia hanya tahu. Tidak seperti 12 rasul itu yang sudah melihat Yesus kemana-mana dan melakukan segala mukjizat. Dia hanya tahu, dia mendengar bahwa Yesus punya kuasa dan melakukan, dan hari ini dia mungkin mau coba itu. Bukan mau coba, tapi dia mau lihat kuasa Tuhan itu. Ini yang terjadi sehingga waktu perkataan lebih lanjut dia bilang begini, guru, aku ini bawahan prajurit, tapi aku juga punya bawahan. Lalu dia kasih ilustrasi. Kalau aku suruh dia ke sana, dia pergi. Tapi aku panggil dia ke sini, dia akan balik. Yesus dalam catatan Injil itu melihat dia terheran-heran. Mengapa? Karena rupanya yang seperti ini Yesus tidak ketemukan di dalam anak-anak pilihannya bangsa Yahudi. Lalu Yesus kasih contoh ini. Ini orang yang kalian bilang kafir nih. Jadi kita hati-hati juga, jangan langsung menilai orang sebagaimana. Tapi kita melihat tentang kasih Tuhan dalam diri orang itu. Ini yang kalian bilang orang kafir. Ternyata poin dia, nilai dia tentang ukuran iman kalian kalah. Karena Yesus bilang, aku tidak menemukan iman yang seperti ini di dalam orang-orang Yahudi. Lalu Yesus bilang, pulanglah, hambamu sembuh. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, pengharapan dia kesembuhan bagi hambanya itu adalah Yesus, dan itu dasar dia. Dan ketika dia menemukan itu, pembuktiannya meski dia belum tahu, dia belum lihat, tapi dia bilang, asal saja kau katakan sepatah kata, satu kata, saya yakin akan terlihat yang belum tersingkap itu. Yesus bilang, pulanglah, sudah sembuh. Iman merupakan jawaban awal dari sebuah kebenaran yang kita inginkan tapi belum tersingkap. Contoh yang ketiga yang juga menarik. 4 orang penolong dan 1 orang lumpuh. Ini juga masih di wilayah Kapernaum. Ini menarik juga. Kondisinya, peristiwanya atau situasinya hampir sama dengan perempuan yang 12 tahun tadi. Pendarahan. Pada waktu itu ada seorang yang lumpuh yang sudah bertahun-tahun. Lalu kemudian saudara-saudara, entah saudaranya, temannya yang mengasihi dia mendengar Yesus masuk ke kampung mereka, Kapernaum. Lalu mereka coba mau menolong dia. Yuk, kau kan gak bisa jalan, kasihan kami lihat kamu hanya setiap hari bertahun-tahun hanya begitu aja. Lu mau gak sembuh gitu kan? Lu mau gak disembuhkan? Mau, tapi gimana ini kan gitu. Udah tenang aja. Yesus yang kita dengar-dengar itu sekarang lagi masuk ke kampung kita. Yuk, dia ada di rumah sana. Lalu 4 orang dikatakan dalam catatan Markus itu menggotong dia. Dengan dasar yang diharapkan itu. Kesembuhan di dalam Yesus. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Definisi 11 ayat 1. Nah, dasar mereka mengharapkan kesembuhan dari Yesus itu yang membuat langkah awal iman ini sebagai jawaban membuat mereka semangat untuk pergi ke rumah di mana mereka dengar ada Yesus di situ. Ternyata hampir sama ceritanya dengan 12 perempuan tadi yang pendarahan itu. Dari jauh mereka melihat ternyata bukan semut yang banyak itu, rupanya manusia kan gitu ya. Banyak manusia yang memenuhi rumah itu sehingga tidak ada lagi tempat bagi mereka. Berempat pegang kan gitu kan. Satu tempat sarung dan mereka pikul, pastinya kan banyak, butuh ruang yang luas. Dan kan orang punya kebutuhan yang sama untuk mendapatkan pertolongan Yesus, sehingga pasti kan begini kan gitu ya. Bukan lu aja yang butuh, saya juga. Jadi makin makin kita ngotot, makin orang lain juga ngotot untuk sama-sama berjuang cepat sampai untuk menemukan Yesus. Itu berarti betul-betul jalan tembus ke Yesus tertutup. Nah, perhatikan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tadi saya bilang bahwa iman merupakan jawaban awal. Mereka sudah memiliki jawaban lebih dahulu. Orang yang sudah memiliki jawaban lebih dahulu, dia tidak akan takut untuk diuji. Amin ya. Artinya kalau dia udah paham, dia udah tahu bahwa dia akan bisa jawab itu, ujian seperti apapun, dia tidak akan takut untuk menghadapinya. Kecuali tidak belajar kan gitu. Besok gimana ya kan gitu ya. Tapi kalau orang udah persiapkan diri dengan matang, mari soal berapapun saya siap. Nah, ini hal-hal sekecil ini untuk bisa memahami tentang hal yang luar biasa tentang iman itu.
Mereka sudah memiliki awal dulu tentang kesepakatan, hari ini terjadi kesembuhan, hari ini terjadi kesembuhan, hari ini saudaraku tertolong. Hari ini anakku, hari ini orang yang kukasihi ini tertolong. Apapun masalah pasti tertolong. Dan itulah jawaban iman yang membuat mereka bertindak lebih hebat lagi. Waktu mereka melihat catatan Markus 2 ayat 3-4, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong 4 orang, tapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang yang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Jadi kalau tidak ada jalan bawah, jalan atas ada, kan gitu ya. Kalau tidak ada pintu yang terbuka, jendela bisa, kan gitu. Kalau tidak ada lagi jendela yang terbuka, mungkin ada ventilasi, kan gitu ya. Ada ventilasi yang bisa dipakai untuk kesempatan itu jalan. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring tepat di hadapan Yesus. Kalau kita lihat percakapan lebih lanjut, diskusi dalam Yesus melihat orang-orang ini, Yesus melihat iman mereka dan Yesus mengatakan kepada orang lumpuh itu, Hai engkau yang lumpuh, bangkitlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Saya mau bilang begini, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, oke, kita memiliki itu, kita yakin bahwa Tuhan menolong, kan gitu ya. Kita yakin bahwa Tuhan ada beserta kita. Tapi kadang Tuhan seperti main-main goreng-goreng tentang apa yang kita percayakan itu. Tuhan izinkan tantangan-tantangan, Tuhan izinkan masalah-masalah, Tuhan izinkan hal-hal yang mungkin bisa mempengaruhi apa yang tadi kita sudah kuat percaya itu. Saya udah berdoa ulang-ulang, saya udah berusaha ulang-ulang, tapi belum ada jawabannya. Saya udah pastikan hari ini segala planning saya, rencana saya, dan sudah matang bahwa di kaki Yesus. Tapi ternyata tidak seperti yang saya harapkan. Lalu akhirnya buyar sudah iman itu dan mungkin cari planning baru. Saya mau bilang kalau 12 perempuan tadi yang perdana itu mengalami kelemahan tubuh yang hebat, lalu dia melihat tembok manusia yang banyak, bisa nggak dia terobos? Lalu akhirnya dia bilang, kayaknya nggak bisa deh. Saya lemah, ini darahku mengikuti aku malu, kan gitu ya. Bagaimana lagi menghadapi orang-orang banyak itu? Sudahlah, mungkin ini bukan waktu saya. Udahlah, mungkin nanti lain kali Yesus datang baru saya lewat. Mungkin nanti besok atau lusa Yesus datang baru saya kembali. Seandainya itu terbesit dalam pikirannya, iman ini akan nuntut dia pulang dan tidak akan terjadi mujizat pada waktu itu. Kemudian yang juga 4 orang ini, kalau mereka juga pikir udah capek, udah angkat dia ini ke kanan kiri kanan, udah bengkak karena tidak mampu lagi mikul, mereka buang orang itu, sia-sia aja, kau pergi sendiri, kan gitu ya. Coba kau masuk sendiri, siapa tahu kali orang balas kasihan kepada kamu, mereka buka jalan ke kamu dan pergilah minta tolong ke Yesus. Ini udah capek gendong kamu nih, udahlah. Atau gini aja, tunggu, mungkin minggu depan Yesus balik ke sini, baru kita bawa kamu lagi. Seandainya itu terjadi, mungkin catatan mujizat ini tidak terjadi. Saya kasih gambaran begini, kita udah pernah berurusan dengan administrasi pemerintahan, kan? Memang sih baik padanya, tapi sebelum kita mendapatkan apa yang kita harapkan juga kadang butuh ketekunan. Contohnya gini ya, contohnya begini. Waktu kita mau urus KK atau akta, saya pengalaman begitu. Karena ternyata saya di bagian harvest saya, bagian belakang itu juga masuk situ. Berarti kalau urus segala sesuatu kan kabupatennya di Pemdanya di Delta Masana. Lumayan juga dari harvest ke sono, kan gitu. Berjam-jam. Nah, jadi kalau sudah tahu seperti itu, maka berangkatnya masih pagi. Matahari masih adem-adem begitu. Berharap sampai ke sana setidaknya dapat nomor di bawah 100. Rupanya sampai di sana, harapan itu karena pagi-pagi benar berangkat, tahu-tahunya bisa di atas 2000 nomornya. Di sini kesimpulannya ternyata bukan saya saja yang butuh, banyak orang yang butuh dan berusaha untuk mendapatkan yang pertama. Sehingga semua kumpul dalam satu waktu yang sama di pagi-pagi benar ini, nomor akhirnya terbagi, saya yang datang pagi-pagi pun di angka 2000-an. Sementara kantor mulai aktif jam 9. Itu gimana perasaannya, kan gitu. Apalagi kalau orang yang mobile tinggi, punya kerjaan, udah buang aja gitu kan. Besok aja ini gara-gara ini saya nggak bisa ngantor lagi, kan gitu. Kayak Pak Safei banyak kerjaan gitu kan, udah simpan aja. Nanti minggu depan lo ada waktu libur baru cari gitu kan. Urus lagi itu akta atau urus lagi kakak. Karena manusia begitu banyak yang butuh. Kalau kita mau urus sendiri.
Nah, kalau saya pulang dari Delta Mas kembali lagi Pemda itu ke Harvest, kan sia-sia jauh kan gitu. Pikir-pikir istirahat aja di situ. Ya alhamdulillah sih, karena rumah jauh jadi bertahan kan gitu. Coba kalau rumah dekat pasti pulang juga. 2000, bayangkan jam 9 baru mulai, kira-kira jam berapa selesainya? Kira-kira jam 9 mulai teng mulai, jam 11 nama saya sudah dipanggil. Kok bisa? Belum jam 11. Kira-kira jam 10 lebih, 1 jam lebih, kok nama saya udah dipanggil. Nah kira-kira tahu apa rahasianya? Rupanya yang nomor-nomor di bawah pun udah gelisah menunggu, udah pulang semua. Beruntung saya menunggu kan dengan ketebahan yang kira-kira di atap batas kan gitu. Sudah ke parkir pulang nggak. Tapi kalau pulang juga, balik lagi ke sini kan jauh. Apa orang bilang keringat tidak menipu hasil kan gitu ya. Menunggu yang setia juga tidak menipu hasil. Akhirnya nomor 2000-an nggak pakai, diganti sama pegawai situ. Pak nomor berapa? Ini 2000-an. Ini banyak yang nomor awal nggak ada, Pak pakai ini aja. Di atas nomor 50, di bawah nomor 70. Jadi kisaran 60. Dari Rubian ke 60. Orang udah nggak banyak orang banyak nggak betah untuk menunggu seperti itu. Ini saya pakai persamaan seperti ganjaran tadi itu tentang iman adalah langkah awal atau jawaban awal mendapatkan sesuatu yang kita harapkan yang belum tersingkap meski ada tantangan di situ. Kalau perempuan 12 tahun ini sudah merasa letih, lesu, lemah dan tidak berdaya lagi, besok aja atau lusa aja peristiwa ini tidak terjadi dan kemungkinan dia lebih depresi. Demikian pun 4 orang ini kalau dia membuang yang satu ini juga dengan berkata nanti aja kita datang. Orang yang diangkat ini pasti kecewa, udahlah. Tapi ternyata mereka bertaruh dan mereka menghadapi situasi itu. Dan Tuhan bilang luar biasa iman seperti ini. Sembuhlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Hai ibu, kau sembuh. Hai perwira, yakinlah hambamu sudah sembuh. Mereka melakukan itu sebelum melihat kenyataan. Dasar segala sesuatu yang kita, bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mereka melakukan itu dan akhirnya mereka melihat secara fakta kebenaran itu. Inilah iman. Kelihatannya abstrak, tapi dahsyat dan full power, nyata kuasanya. Nah, mengapa Yesus tergerak menolong mereka? Tadi itu perempuan yang berdarahan, hamba si perwira, dan orang lumpuh ini. Karena Yesus melihat pada iman mereka. Nah kita belajar sekarang berjalan dengan iman. Marilah kita memiliki iman. Tentu dalam iman itu akan diuji. Tapi orang yang bertahan dalam ujian dasar imannya, Yesus melihat pada itu. Itu sebabnya kesimpulan juga tentang hal ini. Bahwa iman diperhitungkan sebagai reaksi atau sikap benar manusia yang tentunya berkenaan dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita memiliki iman, maka itu sebuah reaksi kekuatan kepercayaan itu. Dan itu berkenaan dengan kehendak Tuhan. Dan kalau orang memiliki hal ini, tidak pasti salah alamat. Jawaban itu pasti datang karena Tuhan melihatnya. Ini hanya mengantar ayat tadi, ayat 1. Mengapa dengan iman? Karena dengan iman kita bisa percaya bahwa Yesus Allah itu yang menciptakan. Padahal pada waktu ciptaan kita nggak ada di situ kan gitu ya. Itu ayat 1. Kemudian ayat yang kedua, biar supaya Pak Safei mau foto. Oke, yang kedua dari ayat yang tadi. Ayat 4. Demikian juga oleh karena iman Habel melakukan apa yang jauh akan terjadi pada masa dia memberikan persembahan itu. Ini langkah awal kemenangan yang dinyatakan bahwa iman itu tidak pernah salah. Dan akhirnya memang persembahan Habel yang diterima. Bukan karena diberikan domba yang sehat dan lain sebagainya. Tapi dia melakukan tepat seperti apa yang akan terjadi ribuan tahun kemudian. Yaitu anak domba Allah yang akan diberikan sebagai persembahan untuk keselamatan kita. Dan dia diterima persembahannya karena dia melakukan dengan iman itu. Kemudian iman itu diperhitungkan sebagai reaksi yang tepat dan merupakan kekuatan. Dan kekuatan itu membuat Henokh mampu memilih untuk percaya dan bergaul dengan Tuhan.
Walaupun kebanyakan orang pada masa dia hidup memilih untuk hidup bebas. Kau bisa tahu Pak Jeffrey? Iya, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, kejadian tentang kehidupan Henok. Henok melahirkan siapa? Metusala. Metusala melahirkan Lamek. Lamek melahirkan Nuh. Pada masa Nuh dikatakan Tuhan menghukum dunia itu dengan air bah. Mengapa menghukum? Karena pada masa itu orang sudah hidup dalam kejahatan yang luar biasa. Berarti Nuh adalah anak, cucu, cicit. Gitu ya. Generasi ketiga dari Henok. Berarti pada masa itu kejahatan yang luar biasa. Dan orang hidup tanpa iman, tanpa percaya kepada Tuhan. Tapi Henok sendiri mau belajar untuk taat. Dan itu pembuktian imannya. Dia melakukan apa yang tepat. Dia tahu bahwa bersama dengan Tuhan dia memiliki kehidupan yang kekal. Kemudian berjalan iman, kita masuk sesuai dengan tema kita. Berjalan iman, berarti itu berbicara tentang hidup yang berkenan. Satu, yang berkenan itu berani untuk percaya. Apa maksudnya berani untuk percaya? Bahwa memang kenyataan hidup mengatakan atau memperlihatkan sesuatu yang tidak pasti. Yang tidak baik, entah itu kondisi kita atau waktu saat yang tidak baik. Diprediksikan nanti tahun-tahun ini adalah tahun-tahun resesi. Dan banyak negara Eropa yang sudah mengalaminya dan Indonesia mempersiapkan diri. Itu imbasnya nanti kepada lapangan pekerjaan. Karena ekonomi negara melemah dan banyak investasi bisa keluar. Dan itu bisa berakibat PHK yang besar-besaran. Dan kalau udah seperti itu, semua lingkungan kehidupan kita akan terpengaruh. Nah, bagaimana menghadapi itu? Tetapi sekali lagi, berjalannya iman di tahun yang penuh tanda tanya ini ke depan, itu berbicara tentang hidup yang berkenan, yaitu berani untuk percaya. Meski kenyataan memperlihatkan sesuatu yang tidak pasti atau tidak baik, namun dengan iman kita memiliki pengharapan bahwa semua akan baik-baik saja karena ada Tuhan yang menyertai. Kemudian yang kedua, berjalan yang iman itu berbicara tentang hidup yang berkenan, yaitu meyakini bahwa dalam percaya ada kepastian. Apa maksudnya? Hal ini menunjukkan adanya penyerahan diri total kita dengan segala keinginan kita, apa yang kita harapkan, bahwa Tuhan sudah menyediakan jawaban, jalan keluar dan pertolongan. Entah kita mau sembuhkah, entah kita mau ekonomi kita lebih baikkah, entah kita mau keluarga kita lebih baikkah, entah kita mau anak cucu kita ke depan lebih baikkah, kita menyerahkan itu secara penyerahan diri total dengan iman, bahwa kita tahu kita sudah memiliki jawaban dari Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dengan demikian bahwa sekali berjalan dengan iman itu berarti melihat segala sesuatu berdasarkan rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Yeremia 29:11, rancangan Tuhan seperti apa untuk kita? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Maksud saya begini, bolehlah orang memprediksi, bolehlah orang mulai mengira-ngira seperti apa tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Tapi kita meyakini dalam iman kita, rancangan kita sudah yang terbaik, karena Tuhan membuat segala sesuatu penuh dengan hari depan yang penuh harapan. Itu akan menguatkan kita. Kedua yang terakhir, bahwa berjalan dengan iman itu artinya kita mengerjakan segala sesuatu sesuai kehendak kita. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini perkataan iman dan akan dinyatakan dalam orang-orang yang betul-betul meyakini tentang kekuatan iman itu. Memang mungkin ada tantangan dalam pekerjaannya, mungkin ada masalah dalam pekerjaannya, dan tidak tahu bagaimana harus dikerjakannya. Tapi sekali lagi, orang tidak melihat kepada siapa yang kita kerja, tapi melihat kepada Tuhan, dan orang akan sungguh-sungguh melakukannya, dan Tuhan pasti memberkati pekerjaannya. Amin ya. Ini yang boleh saya berbagi dengan Bapak Ibu kasih. Ini tahun komitmen kepada kita semua bahwa kita harus terus percaya kepada Tuhan dan percaya berjalan dengan Tuhan dengan iman, dan itu tidak akan sia-sia.